talim kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian, marilah kita lanjutkan taklim kitab Riyadhus Shalihin. Masuk kepada bab ke-11 ya. Itu bab bersungguh-sungguh. Dimulai dari Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang berjihad dalam membela agama kami, maka pasti akan kami tunjukkan mereka itu akan jalan kami, dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat kebagusan. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah keyakinan kematian itu padamu. Surat Al-Hijr. Firman Allah juga, dan ingatlah akan nama Tuhanmu serta beribadatlah kepadanya dengan sepenuh hati, yakni hentikanlah segala pemikiran untuk semata-mata menghadap kepadanya. Surat Al-Muzammil ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat timbangan debu, ia pun pasti akan mengetahuinya. Surat Az-Zalzalah ayat ke-7. Firman Allah yang lain, dan apa saja perbuatan baik yang engkau sekalian berikan untuk dirimu sendiri, nanti pasti akan kau sekalian dapati di sisi Allah. Keadaannya adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya, dan mohonlah pengampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Muzammil ayat ke-20. Firman Allah yang lain, dan apa saja kebaikan yang engkau kerjakan, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 215. Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan dapat dimaklumi. Adapun hadis-hadisnya ialah hadis yang ke-95 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku memberitahukan padanya bahwa ia akan kuperangi, kumusuhi. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekat padaku dengan sesuatu yang amat kucintai, lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan padanya. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan padaku dan melakukan hal-hal yang sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, akulah yang sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, akulah matanya yang ia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang ia gunakan untuk mengambil, dan akulah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Andai kata ia meminta sesuatu padaku, pastilah ku beri, dan andai kata memohonkan perlindungan padaku, pastilah ku lindungi. Keterangannya yang perlu kita resapkan dalam hadis ini ialah, di atas itu hadis qudsi namanya. B. Kekasih Allah ialah orang yang amat takwa kepadanya, dan orang yang memusuhi kasih Allah ini pasti akan rusak binasa sebab dimusuhi oleh Allah. C.
Jadi bila hendak mendekat pada Allah, lebih dahulu penuhilah kewajiban-kewajiban yang telah dipikulkan oleh Allah pada kita itu. Yang D, maka kalau orang itu sudah benar-benar dekat pada Allah, semua pendengarannya, penglihatannya, pengambilannya dan perjalanannya selalu diberi petunjuk oleh Allah, sehingga cahaya Tuhan selalu ada di kanan kirinya. Duduknya rapi ya. Hadis ke-96 dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, firman-Nya. Ini juga hadis qudsi. Jikalau seseorang hamba itu mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Dan jikalau dia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya sedepa. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas-gegas. Keterangannya, yang hadis yang tercantum di atas itu adalah sebagai perumpamaan belaka, baik bagi Allah atau bagi hambanya. Jadi maksudnya ialah barang siapa yang mengerjakan ketaatan kepada Allah sekalipun sedikit, maka Allah akan menerima serta memperlipat gandakan pahalanya. Juga pelakunya itu diberi kemuliaan olehnya selama di dunia sampai di akhirat. Maka besar dan banyak ketaatannya, makin pula besar dan bertambah pahalanya. Manakala cara melakukan ketaatan itu dengan perlahan-lahan, Allah bukannya memperlahan atau memperlambatkan pahalanya, tetapi bahkan dengan segera dinilai pahalanya itu dengan penilaian yang luar biasa tingginya. Demikianlah tujuan dan makna yang tersirat dalam isi hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ke-97 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW bersabda, ada dua macam kenikmatan yang keduanya itu disia-siakan oleh sebagian besar manusia, yaitu kesehatan dan kelapangan waktu. Namun demikian, sebagian besar umat manusia tidak mengerti betapa pentingnya memiliki dua macam kapital dan bingung untuk memilih apa yang hendak diperdagangkan itu, padahal sudah jelas pokok kapital ialah kesehatan dan kelapangan waktu. Sehat dan lapang waktu. Dan yang semestinya dikejar untuk mendapatkan keuntungan ialah memberi dagangan yang akan dapat memberi keuntungan sebanyak-banyaknya. Bukankah ketaatan kepada Allah itu akan menguntungkan sekali, baik di dunia dan di akhirat? Bukanlah itu pula yang menyebabkan akan dapat memperoleh laba yang lebih besar sekali di sisi Allah dan yang menjurus ke arah mendapat kebahagiaan. Tetapi semua itu disia-siakan oleh sebagian besar umat manusia sewaktu mereka hidup di dunia ini. Baru orang itu mengerti besarnya kenikmatan sehat dan lapang waktu itu apabila telah sakit dan banyak kesibukan, sehingga banyak kewajiban terhadap agama yang menjadi kocar-kacir dan terbengkalai atau sama sekali ditinggalkan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang sedemikian itu. Bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan lagi, tahun ini masih yang ke-98 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
bahwasanya Rasulullah SAW berdiri untuk beribadah dari sebagian waktu malam, sehingga pecah-pecahlah kedua tapak kakinya. Saya dalam hal ini Aisyah lalu berkata padanya, "Mengapa Tuhan berbuat demikian, ya Rasulullah? Sedangkan Allah telah mengampuni untuk Tuhan dosa-dosa Tuhan yang telah lalu dan yang akan datang." Rasulullah SAW bersabda, "Adakah aku tidak senang untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukurnya?" Ini adalah menurut Imam Bukhari, dan yang seperti itu terdapat pula dalam kedua kitab sahihnya Bukhari dan Muslim dari riwayat Mughirah bin Syu'bah. Keterangannya dalam mengulas apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu sudah diampuni semua dosanya oleh Allah, baik yang dilakukan dahulu atau belakangan. Maka Al-Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu anhu memberikan uraian sebagai berikut. Sebenarnya tiada seorang pun yang dalam hatinya terlintas suatu persangkaan bahwa dosa-dosa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diampuni, yakni mengenai diri Nabi Muhammad SAW, itu adalah dosa yang kita maklumi dan yang biasa kita jalankan ini, baik yang dengan sengaja atau cara apapun. Itu sama sekali tidak, sebab Rasulullah SAW juga semua Nabiullah alaihi salatu wassalam itu adalah terpelihara dan terjaga dari semua kemaksiatan, dan dengan sendirinya tidak ada dosanya sama sekali. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari memiliki persangkaan yang jelas salahnya sebagaimana di atas. Jadi tujuannya hanyalah sebagai mempertunjukkan kepada seluruh umat betapa besarnya kewajiban setiap manusia, yang di dalamnya termasuk pula Nabi Muhammad SAW, untuk memaha-agungkan, memaha-besarkan kepadanya, serta senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya. Oleh sebab apa yang dilakukan oleh manusia, bagaimanapun juga besar dan tingginya nilai apa yang diamalkannya, itu masih belum memadai sekiranya dibandingkan dengan kenikmatan yang dilimpahkan olehnya kepada manusia tersebut. Maka dari itu hak-hak Allah yang wajib kita penuhi sebagai imbalan karunia-Nya itu masih belum sesuai dengan amalan baik yang kita lakukan, sekalipun dalam anggapan kita sudah amat baik, amat banyak sekali. Jadi lemahlah kita untuk mengimbanginya, dan itulah sebabnya maka memerlukan adanya pengampunan, sekalipun tiada dosa yang dilakukan sebagaimana halnya Rasulullah SAW serta sekalian para nabinya. Nah, demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sudah mencapai hadis ke-98 ya, mengenai bab ke-11, yaitu tentang bersungguh-sungguh ya. Jadi dalam segala sesuatu itu kita adalah bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah dan bersegera menuju apa ya, kalau tadi dijelaskan bahwa kalau hambaku mendekat kepada Allah sejengkal ya, selangkah, maka Allah lebih cepat lagi. Jadi begitu Rahman dan Rahimnya Allah kepada umat manusia ini ya, umat Nabi Muhammad. Jadi dibandingkan umat-umat sebelumnya ya, kepada umat Nabi Muhammad ini Allah lebih ini lagi. Itu dikatakan dalam hadis kursi, kalau kita mendekat kepada Allah selangkah, Allah lebih dekat lagi. Jadi bersegeralah kita mencari kasih sayang Allah. Kita lakukan semua pekerjaan yang Allah suka, bukan yang kita suka.
Jadi kalau yang Allah suka itu ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita mengada-ada Allah suka ini gitu, padahal Allah tidak suka. Ya, jadi segala sesuatu itu adalah kita selalu istighfar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu walaupun sudah Allah jamin ya masuk surga dan Allah sudah ampunkan segala dosa-dosanya, tapi ibadahnya ya Masya Allah, tiap malam beliau tahajud sampai digambarkan oleh istrinya itu bahwa kakinya bengkak-bengkak ya apa yang dilakukan itu apa kata istrinya, kenapa padahal dosamu sudah diampuni oleh Allah baik yang lalu dan yang akan datang ya. Bahkan maka beliau ingin menjadi hamba yang sangat bersyukur. Kalau kita hitung-hitung ya nikmat Allah yang kita pakai ya seperti udara, air itu nggak terbayar dengan kita sholat 5 waktu sebenarnya. Dengan kita puasa tidak terbayar ya. Jangan merasa sudah cukup kita sholat 5 waktu ya, nggak perlu sholat sunat lagi ya. Sudah perlu kita sholat puasa Ramadan ya, nggak perlu sholat puasa sunat lagi ya. Sampai ibadah tambahan itu adalah mari kita lakukan ya untuk ya menutupi kekurangan seperti sholat 5 waktu kita tambah dengan qabliyah ya, sholat sunat ya kita tambah dengan qabliyah untuk menutupi kekurangan sholat kita yang terdahulu seperti ketinggalan, kelupaan atau gimana ya. Nah itu tadi adalah kita mari sama-sama memperbaiki diri kita, mari menuju rahman dan rahimnya Allah. Kita lihat orang kafir kok kaya hidupnya makmur, kita jangan melihat ke sana ya. Jadi bahwa keberuntungan dunia dan akhirat itu tidak diukur dari harta ya. Nabi Muhammad pun hartanya dari ada sampai nggak ada apa-apa ya, dari banyak sampai nggak ada Rasulullah itu ya, dari kaya sampai hartanya itu ya nggak ada lagi. Nah itulah contoh bahwa bukan ukuran kemakmuran seseorang itu dari harta yang banyak ya, dari kekayaan. Nah kenapa baju besi Rasulullah? Baju sampai nggak ada uang untuk makan, baju besinya digadaikan ya, baju besinya itu digadaikan. Nah itulah, jadi orang ini salah karena melihat konotasinya harta ya. Jadi referensinya apa rujukannya orang itu harta banyak, sudah amalannya mungkin ini begini begitulah apa kesangkanya, atau bukan itu. Nanti kita lihat saja lah kita di akhirat nanti ukurannya. Siapa yang masuk surga maka malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kamu dulu di dunia sabar dalam menghadapi segala macam ujian. Ingat bahwa kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian ya. Ujian kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian yang Allah berikan. Kalau apabila kita diberikan kekayaan, apakah kita termasuk hamba yang bersyukur atau tidak? Diberikan kemiskinan, apakah kita bersabar? Lihat contoh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ayub dari kaya raya yang menjadi raja, isinya semua anak-anaknya, istrinya, semua patuh dan dikelilingnya gitu maksudnya. Sampai semua hartanya itu nggak ada, istrinya pada meninggalkan dia, anaknya pada Allah matikan begitu ya. Tetap Nabi Ayub itu hamba Allah yang sangat sabar sekali. Itulah ya. Hendaklah kita menjadi mari sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, jauhi ghibah. Ghibah itu mengurangi sebenarnya amal-amal kita Jadi amal kita yang sudah kita lakukan tergerus ya dengan ghibah ya. Banyak sekarang medsos ya, ngomong itu, udah cuekin aja ya. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebajikan, sholat 5 waktu ya, berjamaah di mushola ini, mendengarkan ta'lim ya, sedekah ya, hindari ghibah dan segala macamnya, hindari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna begitu. Lakukan selalu zikir kepada Allah. Insya Allah Allah itu sayang sama kita. Dan ingat, Allah telah berjanji ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti dikabulkan. Tidak ada yang tidak dikabulkan semua doa hamba Allah kepada Allah. Hanya saja kita
itu selalu bersangka buruk kepada Allah. Ya, oh sudah sholat, sudah tahajud, kok doa-doa nggak dikabulkan. Sebenarnya dikabulkan, bapak-bapak ya, dikabulkan. Ya, kita tidak tahu. Mungkin dikabulkan melalui anak kita yang sehat-sehat, yang barang kita sehat, ya, nggak bolak-balik masuk rumah sakit, ya. Coba kalau bolak-balik masuk rumah sakit, sekali kontrol jutaan, ya, sekali beli obat jutaan, habis ke sana hartanya. Nah itulah, jadi sebenarnya kalau kita meminta kepada Allah itu pasti Allah kabulkan, ya, dan mungkin Allah alihkan ke tempat yang lain, Allah selamatkan dari bahaya, Allah tabungkan nanti di akhirat. Nah gitu saja. Jadi janganlah berprasangka buruk terhadap Allah, jangan bosan-bosan minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah, jangan minta kepada iblis, ya, jangan berlaku syirik. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Oke? Nah demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi ta'lim kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.